Saat itu dunia percaya bumi datar, matahari muterin kita, dan ilmu cuma datang dari kitab suci. Lalu, semuanya berubah hanya dalam 150 tahun. Ini adalah revolusi ilmiah yang terjadi antara tahun 1543 hingga ke 1687. Ini bukan perang senjata, tapi perang ide yang mengguncang dunia. Pemicu utamanya ada 3. Pertama, mesin cetak Gutenberg membuat buku jeti murah, dan ide-ide baru menyebar dengan cepat. Kedua, era Renaissance membuat manusia mulai berani meragukan dogma dan ajaran lama, termasuk yang datang dari gereja. Dan ketiga, era eksplorasi laut memaksa manusia menciptakan navigasi yang lebih akurat, yang akhirnya melahirkan astronomi modern. Semua ini dimulai pada tahun 1543, saat Copernicus menerbitkan bukunya, De Revolutionibus. Isinya, matahari adalah pusat tata surya, bukan bumi. Ini benar-benar menggemparkan. Lalu, pada tahun 1609, Galileo Galilei dengan teleskopnya melihat ada 4 bulan yang mengitari Jupiter. Ini menjadi bukti kuat bahwa tidak semua benda langit mengorbit bumi. Sayangnya, keberaniannya membuat ia harus berhadapan dengan inkuisisi gereja pada tahun ke-1633. Di saat yang hampir bersamaan, Johannes Kepler menemukan 3 hukum gerak planet, membuktikan bahwa orbit planet itu berbentuk elips, bukan lingkaran sempurna seperti yang diyakini selama ini. Kemudian, Francis Bacon muncul dan menciptakan metode ilmiah. Buat hipotesis, lakukan eksperimen, dan kumpulkan bukti. Ini adalah cara kita berpikir sains sampai sekarang. Puncaknya terjadi pada tahun 1687, saat Isaac Newton menerbitkan prinsipnya. Dengan satu rumus hukum gravitasi universal, ia bisa menjelaskan kenapa apel jatuh ke bawah dan kenapa bulan tetap mengorbit bumi. Lalu apa dampaknya? Sangat besar. Gereja tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Lahirlah cabang ilmu modern seperti fisika, kimia, dan biologi. Ide-ide ini memicu revolusi industri dengan mesin uap dan pabriknya, serta era pencerahan yang melahirkan gagasan demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan hari ini, GPS yang kamu pakai, vaksin yang melindungimu, sampai internet yang kamu gunakan untuk nonton video ini, semuanya berakar dari keberanian mereka. Ada fakta menarik. Newton lahir tepat di tahun saat Galileo meninggal. Seolah-olah tongkat estafet kejeniusan dioper dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka mungkin ditertawakan, bahkan dianiaya. Tapi mereka tidak pernah berhenti bertanya, "Jeti, siapa ilmuwan favoritmu dari era ini? Copernicus yang pemberani atau Galileo yang sedikit bandel?"